Untuk langkah yang pertama, siapkan 300 gram singkong parut. Di sini untuk singkong saya blender, kemudian saya peras dan buang airnya. Kemudian pindahkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 75 gram gula pasir. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan setengah sendok teh agar-agar bubuk. Kemudian kita campur hingga rata. Untuk singkong di sini saya gunakan berat bersih setelah dikupas. Disarankan untuk singkongnya di blender supaya lebih halus. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya tambahkan 3 sendok makan selai stroberi. Ini opsional, bisa di skip. Kemudian kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya tambahkan secukupnya pewarna merah tua. Kemudian tambahkan secukupnya pewarna merah cabai. Selanjutnya aduk kembali, campur hingga rata. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonan. Selanjutnya siapkan cetakan kue talam. Kemudian olesi tipis-tipis dengan minyak sayur. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Langkah selanjutnya, ambil sedikit adonan. Kemudian masukkan ke dalam cetakan, lalu pipihkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jangan lupa untuk dirapikan untuk atas dan pinggirnya. Jadi nanti tengahnya berlubang seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 12 buah. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 200 gram singkong parut. Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih. Selanjutnya tambahkan 30 gram tepung tapioka. Lalu 50 gram gula pasir. Jika suka manis bisa ditambah. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu setengah sendok teh pemutih makanan. Kemudian 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan. Supaya lebih harum, selanjutnya tambahkan secukupnya pasta vanila atau bisa juga diganti dengan vanili bubuk. Kemudian kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan tercampur. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan pengukus yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ambil adonan kulit yang sudah dicetak sebelumnya tadi. Kemudian masukkan ke dalam pengukus. Selanjutnya kita kukus selama 5 menit. Untuk penutup jangan lupa dilapisi dengan kain. Setelah 5 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 5 menit. Selanjutnya masukkan adonan putih.
Isikan adonan putih hingga memenuhi cetakan seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Supaya mempermudah saat menuang, untuk adonan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya kita kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan tunggu hingga hangat. Berikut ini setelah kue hangat, lalu keluarkan dari cetakan dengan cara sedikit ditekan untuk pinggiran kue seperti ini, lalu keluarkan. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Untuk pengemasan bisa menggunakan cup mika puding telur ceplok seperti ini dan ditambahkan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, keluarkan kue dari cetakan. Selanjutnya, sajikan kue dengan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya. Kemas menggunakan mika puding telur ceplok seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Langkah berikutnya, di sini saya tambahkan potongan daun pandan seperti ini. Lakukan ke semuanya. Selanjutnya, tambahkan garnish selai stroberi di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Berikut ini untuk ongol-ongol singkong siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Sedangkan untuk tekstur kuenya kenyal dan lembut. Untuk rasa gurih, manis, dan super enak banget. Untuk langkah yang pertama, siapkan 100 gram kelapa parut. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian campur hingga rata. Setelah tercampur rata, bagi menjadi 2 bagian. Lalu tambahkan secukupnya dengan pewarna merah cabai untuk yang satu bagian, campur hingga rata. Selanjutnya masukkan ke dalam pengukus. Lalu kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, keluarkan dari pengukus, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 500 gram singkong parut yang sudah diperas dan dibuang airnya. Kemudian tambahkan 80 gram gula pasir, lalu 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh agar-agar bubuk. Dan yang terakhir 100 ml santan. Kemudian campur hingga rata, gunakan bantuan spatula. Setelah tercampur rata, langkah selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk satu bagian adonan tambahkan dengan pewarna merah cabai secukupnya, kemudian campur hingga rata. Selanjutnya ambil adonan sebanyak setengah sendok makan, lalu bulatkan. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Kemudian sisihkan. Selanjutnya lakukan hal yang sama hingga selesai untuk seluruh adonan. Berikut ini untuk adonan sudah selesai dibentuk. Langkah selanjutnya masukkan ke dalam pengukus. Untuk pengukus, alasi atau lapisi dengan daun pisang. Selanjutnya kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit berlalu,
Berikut ini untuk hasilnya. Selanjutnya angkat dan balurkan pada kelapa parut. Balurkan dalam keadaan masih hangat. Kemudian campur hingga rata. Setelah cukup tercampur rata, langkah berikutnya siapkan tusuk sate. Kemudian tusuk bola-bola singkong sebanyak masing-masing 2 piece untuk satu warna. Jadi dalam satu tusukan ada 4 piece. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 buah atau 15 tusuk. Seperti ini untuk hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya untuk pengemasan gunakan plastik ukuran 7x18 cm. Lebih baik menggunakan plastik OPP, ukurannya disesuaikan saja. Selanjutnya ikat menggunakan tali kawat souvenir. Selanjutnya untuk mempercantik tampilan, tambahkan atau tempelkan stiker ucapan. Nah, seperti ini hasilnya, sangat cantik bukan? Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk langkah yang pertama, siapkan 500 gram singkong yang sudah dikupas dan dipotong kecil-kecil. Kemudian kukus selama 25 menit atau sampai dengan matang. Setelah 25 menit berlalu, berikut ini setelah singkong saya kukus selama 25 menit, kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah bersih lainnya. Dalam keadaan singkong masih panas, selanjutnya haluskan. Di sini saya gunakan ulekan yang sudah saya bungkus dengan plastik wrap. Jangan lupa untuk sumbunya dibuang. Lanjutkan kembali, tumbuk singkong hingga benar-benar halus. Setelah singkong halus, selanjutnya tambahkan 100 gram gula pasir. Jika suka kurang manis bisa dikurangi. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu 1 sendok makan margarin atau bisa juga dengan butter. Selanjutnya kita aduk campur hingga rata, gunakan bantuan spatula. Setelah tercampur rata bisa ditumbuk kembali menggunakan ulekan. Nah, seperti ini. Pastikan untuk singkong benar-benar halus. Supaya hasilnya maksimal, gunakan singkong yang masih fresh dan bagus kualitasnya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tekstur dari adonan. Langkah selanjutnya, bagi adonan menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang ketiga cukup sedikit saja, ini nanti untuk daun. Selanjutnya untuk bagian pertama tambahkan dengan pewarna merah cabai secukupnya. Kemudian untuk bagian yang ketiga tambahkan dengan pewarna hijau tua secukupnya. Untuk yang kedua tetap berwarna putih. Kemudian aduk campur hingga rata. Ini bisa ditumbuk kembali menggunakan bantuan ulekan seperti ini. Gunakan wadah yang lebih besar. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya siapkan alas plastik seperti ini. Kemudian ambil adonan, lalu tuangkan di atas plastik, kemudian tutup kembali dengan plastik. Lalu pipihkan. Selanjutnya di sini saya pipihkan menggunakan bantuan rolling pin. Jika tidak ada, bisa menggunakan botol bekas sirup. Untuk ketebalannya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Selanjutnya untuk cetakan, di sini saya gunakan cetakan kue talam mini. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selanjutnya ambil bagian yang tercetak. Nah, seperti ini.
Kemudian ini kita pipihkan bagian ujungnya. Nah, seperti ini, pipihkan sambil dirapikan. Kemudian susun 3 bagian seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian gulung secara perlahan. Gulung secara perlahan dan hati-hati. Jangan terburu-buru. Nah, setelah seperti ini, potong menjadi 2 bagian. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Sangat mudah, bukan? Selanjutnya, sisihkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang sama untuk warna yang putih. Pertama, pipihkan terlebih dahulu. Seperti ini, bisa menggunakan rolling pin atau botol bekas sirup. Selanjutnya, cetak menggunakan cetakan kue talam ini. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Langkah selanjutnya, ambil adonan yang dibentuk. Nah, seperti ini, kemudian pipihkan. Lalu ambil kembali, kemudian pipihkan ujungnya. Selanjutnya susun 3 bagian atau 3 rangkap. Nah, seperti ini. Kemudian gulung secara perlahan dan hati-hati. Selanjutnya potong menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, kemudian sisihkan sejenak. Langkah berikutnya kita membuat daun. Caranya sama. Pertama, pipihkan untuk adonan yang berwarna hijau. Kemudian cetak menggunakan cetakan daun seperti ini. Sambil ditekan, kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Selanjutnya, untuk pengemasan bisa menggunakan mika puding telur ceplok seperti ini. Kemudian tambahkan dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Lalu susun gedung bunga di atasnya seperti ini. Jangan lupa ditambahkan dengan gedung daun. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya sisihkan. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama, siapkan mika puding telur ceplok, kemudian tambahkan dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Kemudian susun gedung bunga di atasnya. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 15 buah. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini untuk kue geduk singkong mawar siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Untuk teksturnya super lembut. Sedangkan untuk rasa gurih, manis, dan super enak banget. Beneran ini resep nyata, enaknya tiada duanya, wajib banget untuk dicoba. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.